Jason Kidd. Point guard botak ini merupakan salah satu playmaker terbaik di NBA. Di masa prime-nya, ia berkali-kali sukses menjadi pemimpin di NBA dalam urusan assist. Selain handal mengatur permainan, Kidd juga handal melakukan defense. Kidd merupakan seorang defender elit. Ia punya IQ serta insting yang bagus dalam defense. Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari point guard botak legendaris Jason Kidd. Baiklah, mari kita langsung mulai. Jason Kidd lahir di San Francisco, California pada tanggal 23 Maret 1973. Ia merupakan anak dari pasangan multirasial. Ayahnya merupakan orang Afrika Amerika, sementara ibunya merupakan orang Irlandia Amerika. Semenjak kecil, Kidd sudah jago bermain basket. Semenjak SMP, Kidd sudah menjadi anak yang jago di daerahnya. Saat SMA, Kidd bersekolah di SMA Saint Joseph Notre Dame. Kidd tampil sangat bagus di sekolahnya. Saat itu, Kidd yang merupakan kapten tim, berhasil membawa Saint Joseph meraih banyak gelar juara. Selain punya prestasi tim yang baik, Kidd juga punya prestasi individu yang bagus. Kidd punya catatan rataan yang bagus di tahun terakhir SMA-nya. Ia juga berhasil mendapat banyak penghargaan bergengsi, mulai dari McDonald's All-American, Naismith National Top High School Player, Parade Player of the Year, dan masih banyak lagi. Usai lulus SMA, pada tahun 1992, Kidd pun masuk ke University of California. Pilihan Kidd masuk ke University of California ini membuat terkejut banyak orang. Pasalnya, Kidd menolak berbagai tawaran dari banyak kampus terkemuka seperti University of Arizona, Kentucky, Kansas, serta Ohio State. Meski begitu, Kidd tetap memilih untuk berkuliah di kampus yang berlokasi di tempat kelahirannya, yaitu University of California. Kidd tampil bagus di California. Saat itu, Kidd langsung berhasil membawa peningkatan kemenangan untuk kampusnya. Sebelum Kidd datang, California hanya mampu duduk di urutan ke-9. Tapi semenjak Kidd datang, California langsung naik ke posisi 2. Kidd juga berhasil mencetak beberapa rekor di musim perdananya ini. Saat itu, Kidd berhasil mencetak 2 rekor besar, yaitu total steal terbanyak yang berhasil dicetak oleh seorang pemain baru, serta total assist terbanyak dalam satu musim oleh pemain University of California. Di musim keduanya, Kidd tampil semakin bagus. Ia saat itu berhasil memecahkan rekor assist yang sebelumnya ia pegang. Ia juga berhasil membawa kampusnya meraih rekor yang baik. Karena performanya yang bagus, pada akhir musim 1993-94, Kidd pun mendapat banyak penghargaan, mulai dari First Team All-American, Pac-10 Player of the Year, serta NCAA Assist Leaders. Usai berkuliah 2 tahun, pada tahun 1994, Kidd pun memutuskan untuk masuk ke draft NBA. Kidd merupakan point guard terbaik di draft angkatan 1994. Akhirnya, pada draft 1994, Kidd pun terpilih di urutan kedua oleh tim Dallas Mavericks. Musim pertama berjalan dengan baik bagi Kidd. Saat itu, Kidd yang langsung menjadi point guard utama, berhasil membawa perubahan besar bagi Mav. Di musim sebelumnya, Mavericks hanya mampu meraih 13 kemenangan. Tapi setelah Kidd datang, Mav kini berhasil meraih 36 kemenangan. Selain mampu membawa Mav ke jalan yang lebih baik, Kidd juga berhasil mencetak prestasi yang besar di musim pertamanya ini. Di musim pertamanya, Kidd yang saat itu baru berusia 21 tahun, langsung berhasil menjadi pengumpul triple-double terbanyak. Kidd total mencetak 4 triple-double di musim 94-95 ini, menjadikannya sebagai salah satu rookie yang berhasil memimpin NBA dalam triple-double di sepanjang sejarah NBA. Kidd total bermain pada 79 pertandingan di musim perdananya ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 11,7 poin, 5,4 rebound, dan 7,7 assist per game. Karena performanya yang bagus, Kidd pun saat itu mendapat penghargaan NBA Co-Rookie of the Year. Di musim berikutnya, Kidd tampil semakin garang. Persentase field goal-nya memanglah masih buruk. Meski begitu, ia berhasil meningkatkan berbagai produksinya di lapangan. Kidd juga punya pertandingan besar di musim 1995-96 ini. Pada 8 Februari 1996, Kidd berhasil mencetak karir high assist, yaitu 25 assist. Ya, pada pertandingan melawan Utah Jazz, Kidd tampil menggila dengan 20 poin, 4 rebound, dan 25 assist. Tak hanya tampil gila, tim Dallas yang ia bela juga menang saat itu. Dallas Mavericks menang atas Karl Malone dan kawan-kawan dengan skor 136-112.
133. Oh ya, di musim keduanya ini, Kidd juga berhasil masuk ke All-Star. Kidd tampil dengan bagus di All-Star pertamanya ini. Saat itu, Kidd yang merupakan starter di wilayah barat, berhasil memimpin laga tersebut dengan 10 assist. Kidd tampil bagus di musim keduanya ini. Sayangnya, penampilan bagusnya ini belumlah cukup untuk membawa Mavs masuk ke playoff. Mavs saat itu hanya mampu meraih 26 kemenangan, membuat mereka tidak bisa masuk ke playoff. Usai gagal masuk ke playoff, Kidd pun lanjut bermain di musim ketiganya, yaitu musim 1996-1997. Kidd mengalami penurunan di musim 1996-97 ini. Performanya menurun. Ia juga beberapa kali terlibat masalah dengan pelatihnya, membuat permainannya di musim tersebut menjadi tambah buruk. Karena performanya yang menurun, serta adanya masalah dengan pelatih, akhirnya pada Desember 1996, Kidd pun di-trade oleh Dallas Mavericks ke tim lain, yaitu Phoenix Suns. Phoenix merupakan tim yang lebih hebat dari Mavs. Suns memang bukanlah tim papan atas, meski begitu, mereka lebih baik dari Mavericks. Musim 97-98 menjadi musim penuh Suns pertama dari Kidd. Musim penuh pertama dengan Suns ini berakhir dengan baik. Saat itu, Kidd yang merupakan seorang point guard utama, berhasil membawa Phoenix ke gaya permainan cepat yang efektif. Phoenix benar-benar mematikan dalam menyerang, membuat tim lawan selalu kewalahan. Kidd dan kawan-kawan sendiri saat itu berhasil meraih 56 kemenangan. Itu merupakan yang terbaik keempat di wilayah barat. Di playoff, Kidd dan teman-teman dipertemukan dengan timnya Tim Duncan dan David Robinson, San Antonio Spurs. Kidd tampil dengan bagus di serial tersebut. Saat itu, Kidd yang rata-rata bermain selama lebih dari 40 menit, berhasil mencetakkan produksi yang bagus dalam poin dan assist. Sayangnya, produksi poin dan assist dari Kidd belumlah cukup untuk membawa Suns lolos ronde pertama. Suns saat itu kalah dari Spurs dengan skor 3-1. Di musim berikutnya, Kidd tampil semakin bagus. Kidd tampil semakin produktif dalam poin. Skill playmaking-nya juga bertambah jago. Ia bahkan berhasil menjadi assist leader pada 2 musim tersebut. Sayangnya, sama seperti musim-musim sebelumnya, Kidd tidak bisa melangkah jauh di playoff. Wilayah barat saat itu sangatlah kuat. Terdapat banyak tim kelas kakap yang berkumpul di barat, membuat Suns tidak bisa berbuat banyak di playoff. Meski tak punya prestasi playoff yang baik, tapi Kidd tetaplah seorang pemain kelas bintang. Karena kehebatannya sebagai point guard, akhirnya pada September tahun 2000, Kidd pun terpilih untuk bermain di timnas Amerika di Olimpiade 2000. Kidd tampil amat baik di turnamen ini. Saat itu, Kidd berhasil tampil bagus dalam playmaking dan defense. Selain tampil bagus dalam playmaking dan defense, Kidd juga tampil efisien. Kidd berhasil mencetakkan rataan 51% field goal dan 50% 3 point. Itu merupakan rataan yang sangat bagus. Kidd dan timnas Amerika benar-benar super di Olimpiade 2000 ini. Mereka saat itu berhasil memenangkan seluruh pertandingan di sana. Dan akhirnya, karena pencapaian tersebut, Kidd dan Amerika Serikat pun berhasil meraih juara 1 di Olimpiade 2000. Usai mendapat emas, Kidd pun lanjut bermain di musim ketujuhnya, yaitu musim 2000-2001. Musim 2000-2001 ini merupakan musim yang agak berat untuk Kidd. Performa Kidd dan timnya memang bagus di musim tersebut. Meski begitu, Kidd terlibat skandal luar lapangan di musim tersebut, membuat namanya menjadi buruk di mata para fans. Pada Januari 2001, Kidd terbukti melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kejadian buruk ini bisa terbongkar usai istri dari Kidd melaporkan tindak kekerasan ini ke pihak berwajib. Dan akibat hal ini, Kidd pun saat itu harus menjalani beberapa pemeriksaan dan absen pada beberapa pertandingan. Akhirnya, masalah kekerasan ini dapat berakhir dengan baik. Kidd saat itu minta maaf kepada istri dan fans. Ia juga saat itu sepakat untuk menjalani konseling untuk memperbaiki perilakunya. 29 Maret 2001 merupakan hari yang bersejarah bagi Kidd. Pada pertandingan di hari tersebut, Kidd berhasil mencetak career high, yaitu 43 poin. Kidd benar-benar tampil sangar di game tersebut. Kidd sendiri saat itu berhasil memenangkan game tersebut. Suns menang atas Houston Rockets dengan skor 90-85. Musim 2000-2001 rupanya merupakan musim terakhir Kidd dengan Suns. Usai musim 2000-2001 selesai, pada off-season 2001, Kidd pun di-trade ke New Jersey Nets. Kidd mengaku kesal di-trade secara tiba-tiba. Ia mengaku tidak mendapat kabar apa-apa dari manajemen tim. Oleh sebab itu, ia sangat marah ketika ia tahu bahwa ia tiba-tiba di-trade. Di Nets, Kidd bergabung dengan beberapa pemain beken seperti Kenyon Martin, Cat Van Horn, serta seorang rookie jago, Richard Jefferson.
Kidd punya tugas yang berat di Nets. Nets bukanlah tim yang punya rekor kemenangan yang bagus. Semenjak masuk ke NBA di tahun 1976, Nets tidak pernah menyentuh 50 kemenangan. Itu menunjukkan bahwa Nets tidak pernah menjadi tim papan atas di NBA. Kidd tampil sangat bagus di musim perdananya dengan Nets ini. Saat itu, Kidd yang merupakan kapten dari Nets berhasil membawa Nets meraih 52 kemenangan. Itu merupakan kemenangan terbanyak semenjak mereka masuk ke NBA di tahun 76. Di playoff, Kidd tampil semakin bagus. Kidd tampil semakin produktif dalam poin. Persentase field goal-nya juga semakin meningkat. Tidak seperti di musim-musim sebelumnya, pada musim 2001-2002 ini, Kidd berhasil mencapai babak final. Di final, mereka dipertemukan dengan tim kuat dari barat, Los Angeles Lakers. Kidd sebenarnya tampil sangat bagus di serial tersebut. Sayangnya, Lakers sangatlah kuat saat itu. Shaq benar-benar tampil dominan. Tidak ada satupun pemain Nets yang mampu meredam Shaq di paint area. Akhirnya, Kidd dan kawan-kawan pun harus mengaku kalah di final ini. Mereka saat itu kalah dari Lakers dengan skor telak 4-0. Di musim berikutnya, Kidd kembali masuk ke final. Kidd tetap tampil bagus di final keduanya ini. Ia bahkan sempat mencetak 30 poin pada game 2 di final tersebut. Sayangnya, performa apik dari Kidd lagi-lagi belum membuahkan hasil yang memuaskan. Nets lagi-lagi kalah, usai ditundukkan oleh Spurs dengan skor 4-2. Kidd memang kalah di dua finalnya bersama Nets ini. Meski begitu, pencapaian dari Kidd ini tetap harus diapresiasi. Nets sebelumnya hanyalah tim papan bawah, namun setelah Kidd masuk, Nets langsung berubah menjadi tim terkuat di wilayah timur. Kidd berhasil membuat New Jersey Nets menjadi sebuah tim yang diperhitungkan di NBA. Usai kalah di final, pada Agustus 2003, Kidd pun membela timnas Amerika di Tournament of the Americas. Kidd dan kawan-kawan tampil menggila di turnamen ini. Saat itu, timnas Amerika yang mereka bela berhasil memenangkan seluruh laga yang ada. Amerika sendiri akhirnya memenangkan turnamen tersebut. Mereka saat itu menang, usai mengalahkan Argentina di final dengan skor 106-73. Pada offseason 2003, kontrak Kidd dengan Nets pun habis, dan ia pun kemudian menjadi pemain bebas agen. Awalnya, beberapa fans mengira bahwa Kidd akan pindah ke tim lain. Namun rupanya, Kidd memilih untuk tetap setia dengan Nets. Kidd tetap tampil bagus di musim 2003-2004 ini. Ia tetap tampil bagus dalam poin, assist, dan defense. Ia juga kembali memimpin NBA dalam urusan assist per game. Selain tampil bagus, Kidd juga kembali berhasil membawa timnya mencapai prestasi yang bagus. New Jersey Nets saat itu sukses meraup 47 kemenangan, membuat mereka melaju ke babak playoff. Kidd tampil bagus di playoff ke-8-nya ini. Di ronde pertama, Kidd yang berhadapan dengan New York Knicks berhasil tampil cantik lewat permainan all-around-nya yang solid. Di ronde kedua, Kidd dan kawan-kawan dipertemukan dengan tim defender, Detroit Pistons. Pertarungan antara Pistons dan Nets ini berjalan dengan sangat sengit. Serial ketat ini bahkan harus berakhir sampai di game 7. Kidd tampil sangat buruk di game 7. Saat itu, bermain selama 42 menit. Kidd tidak mampu mencetak satu pun poin. Ya, Pistons memang merupakan tim yang terkenal akan defense-nya. Oleh sebab itu, tak heran kalau mereka bisa menahan Kidd dengan sangat bagus. Pistons sendiri akhirnya berhasil memenangkan game 7 ini, dan akhirnya Kidd dan kawan-kawan pun tersingkir dari babak playoff. Pada offseason 2004, Nets kedatangan mega bintang baru, yaitu Vince Carter. Carter merupakan salah satu pemain terbaik di liga saat itu. Tak hanya jago, Carter juga amat menghibur lewat aksi dangdang kerasnya. Kidd dan Carter langsung menjadi salah satu duo paling asik di NBA. Aksi-aksi alley-oop dari mereka berdua benar-benar menghibur para penonton. Selain menghibur, mereka berdua juga berhasil membawa Nets meraih banyak kemenangan. Nets tercatat selalu mendapat lebih dari 40 kemenangan semenjak mereka berdua menjadi duo. Itu merupakan catatan yang bagus. Pada 7 April 2007, sejarah baru tercipta dari Jason Kidd dan Vince Carter. Saat itu, Kidd dan Carter berhasil menjadi pasangan setim ke-8 yang berhasil mencetak triple-double. Ya, pada pertandingan tersebut, Kidd dan Carter sama-sama mencetak triple-double. Jason Kidd mencetak 10 poin, 16 rebound, dan 18 assist, sementara Vince Carter mencetak 46 poin, 16 rebound, dan 10 assist. Musim 2007-2008 menjadi musim terakhir Kidd dengan Nets. Pada pertengahan musim tersebut, Kidd memang sudah menjadi incaran dari banyak tim. Berbagai rumor trade pun bertebaran di media, dan benar saja, pada Februari 2008,
Kidd pun di-trade ke tim lamanya, Dallas Mavericks. Di Mav, Kidd diharapkan mampu menjadi pemimpin serta mentor yang baik bagi para pemain muda. Ia juga diminta untuk membantu Mav meraih gelar juara. Musim comeback pertama Kidd ini berjalan cukup baik. Kidd tetap tampil bagus dan masuk ke All-Star. Ia juga saat itu berhasil membawa Mav melaju ke babak playoff. Di ronde pertama, mereka dipertemukan dengan timnya Chris Paul, New Orleans Hornets. Kidd tampil underperform di serial melawan Hornets ini. Saat itu, berbagai rataannya turun, khususnya dalam poin, rebound, dan assist. Akhirnya, Kidd dan kawan-kawan pun tersingkir dari playoff. Mereka saat itu kalah dari Hornets dengan skor 4-1. Usai kalah dari Hornets, Kidd pun bermain untuk Amerika di Olimpiade 2008. Olimpiade 2008 ini merupakan Olimpiade yang bersejarah bagi Amerika. Amerika memiliki tim yang sangat-sangat kuat di Olimpiade tersebut. Ya, mereka sebelumnya kalah memalukan di Olimpiade 2004. Oleh sebab itu, pada Olimpiade 2008 ini, mereka memilih untuk serius dan mengeluarkan semua pemain terbaik mereka. Kidd merupakan salah satu pemain terbaik yang terpilih. Kidd memang tidak terlalu mendapat menit bermain di Olimpiade 2008 ini. Ia juga tidak terlalu memberikan banyak sumbangan di kejuaraan besar ini. Meski begitu, Kidd tetap tampil efisien dan efektif ketika ia mendapat menit bermain. Kidd dan Amerika Serikat sendiri saat itu berhasil memenangkan semua laga yang ada. Dan akhirnya, dengan hasil itu, Amerika pun menang dan mendapatkan medali emas. Medali emas ini merupakan medali Olimpiade kedua Jason Kidd. Medali emas Olimpiade 2008 ini juga merupakan medali kejuaraan internasional terakhir yang ia dapat di sepanjang karirnya. Usai mendapat emas, Kidd pun lanjut bermain di NBA. Kidd tetap tampil solid di NBA. Meski sudah semakin tua, tapi Kidd tetap berhasil mencetakkan rataan yang solid dalam poin dan assist. Kidd bahkan berhasil masuk ke All-Star di musim 2009-2010. Ia saat itu merupakan pemain tertua di All-Star musim tersebut. Musim 2010-2011 menjadi musim yang bersejarah bagi Kidd. Pada musim tersebut, Kidd untuk pertama kalinya berhasil masuk ke final bersama Mav. Kidd tampil dengan bagus di final tersebut. Produksinya memang sudah agak sedikit menurun. Meski begitu, hal tersebut berhasil ia tutupi lewat permainan defense-nya yang bagus. Penampilan terbaik Kidd di final 2011 ini adalah pada game kelima. Saat itu, Kidd yang bermain selama 40 menit tampil sangat bagus dengan 13 poin, 2 rebound, 6 assist, dan 3 steals. Tak hanya tampil bagus, Dallas Mavericks yang Kidd bela juga menang pada game besar tersebut. Mav saat itu menang 112-103 dan membuat kedudukan menjadi 3-2. Di game 6, Mav pun lagi-lagi berhasil memenangkan pertandingan. Kidd tampil cantik dengan 9 poin dan 8 assist di game tersebut. Ia juga saat itu tampil efisien dengan memasukkan 2 dari 4 tembakannya. Dallas Mavericks akhirnya berhasil memenangkan serial final ini. Kemenangan ini merupakan kemenangan pertama Dallas Mavericks semenjak mereka masuk ke NBA. Kemenangan ini juga merupakan kemenangan pertama Kidd di NBA. Usai mendapat cincin juara, Kidd masih bermain satu musim lagi dengan Mavericks. Penampilan Kidd di musim 2011-2012 ini sudah mulai menurun. Produksinya semakin ramping. Ini mungkin karena faktor usianya yang memang sudah bertambah tua. Pada off-season 2012, Kidd yang kontraknya sudah habis pun kemudian memutuskan untuk mencari tim baru. Saat itu, ia bergabung dengan timnya Carmelo Anthony, New York Knicks. Di musim 2012-2013 ini, Kidd mendapat peran baru dari pelatihnya, yaitu shooting guard. Kidd tampil cukup bagus di tugas barunya ini. Saat itu, Kidd yang sudah berusia 39 tahun, tampil amat memukau dalam scoring dan playmaking. Kidd sendiri tampil solid di musim 2012-2013 ini. Rataannya memang jauh dibanding rataannya saat masa-masanya bersama Suns dan Nets. Meski begitu, penampilannya di Knicks ini sangatlah bagus untuk ukuran pemain berusia 39 tahun. Sayangnya, penampilan bagus dari Kidd ini hanya berlaku di musim reguler saja. Pada babak playoff, Kidd benar-benar tampil buruk. Ia bahkan tidak mencetak poin sama sekali pada 10 dari 12 pertandingannya di playoff. Itu merupakan hal yang sangat buruk. Kidd dan kawan-kawan sendiri saat itu akhirnya tersingkir dari playoff. Mereka tersingkir di ronde kedua, usai kalah dari Indiana Pacers dengan skor 4-2. Musim 2012-2013 merupakan musim terakhir Jason Kidd di NBA. Usai musim tersebut, pada 3 Juni 2013, Kidd pun mengumumkan kepensiunannya dari NBA. Kidd total bermain selama 19 tahun di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 12,6 poin, 6,3 rebound, dan 8,7 assist per game.
Sepanjang karirnya, ia dikenal sebagai seorang point guard yang jago melakukan defense dan mencetak triple-double. Ia total 9 kali masuk ke jajaran NBA All-Defense Team. Ia juga total mencetak 107 triple-double di sepanjang karirnya. 107 triple-double ini menempatkannya sebagai pemain dengan triple-double terbanyak keempat di sepanjang sejarah NBA. Usai pensiun sebagai pemain, pada Juni 2013, Kidd pun menjabat sebagai kepala pelatih Brooklyn Nets. Kidd saat itu menggantikan pelatih sebelumnya, yaitu PJ Carlesimo. Pada Oktober 2013, Kidd mendapat penghormatan khusus dari Nets. Saat itu, jersey nomor 5-nya diistirahatkan oleh Nets. Dengan diistirahatkannya jersey Jason Kidd, maka ia pun menjadi pemain Nets ke-6 yang jersinya diistirahatkan. Musim pertama Kidd sebagai kepala pelatih ini berjalan cukup sukses. Memang ada beberapa drama serta kejadian konyol yang terjadi. Meski begitu, hasil pekerjaannya di musim 2013-2014 ini bisa dibilang cukup baik. Momen paling unik yang pernah terjadi di musim kepelatihan pertamanya ini adalah pada saat tanggal 27 November 2013, tepatnya pada pertandingan melawan Lakers. Saat itu Nets tertinggal 2 poin dan waktu tersisa 8 detik. Kidd saat itu ingin membuat rencana untuk timnya. Sayangnya, ia kehabisan timeout. Tak habis akal, ia pun kemudian berencana untuk mencuri waktu dengan cara menumpahkan minuman ke lapangan. Jadi, saat itu Kidd yang memegang gelas meminta salah satu pemainnya untuk menabraknya. Rencana Kidd ini berhasil dan akhirnya ia pun saat itu bisa memberikan arahan kepada para pemainnya. Oh iya, ngomong-ngomong, taktik Jason Kidd ini berhasil tertangkap basah oleh kamera. NBA menilai bahwa hal ini merupakan hal yang curang dan akhirnya Kidd pun saat itu didenda sebesar $50.000. Seperti yang sebelumnya sudah saya katakan, pelatih Kidd tampil cukup solid di musim perdananya ini. Ia saat itu berhasil meraih banyak kemenangan dan masuk ke playoff. Sayangnya, Kidd gagal membawa timnya mencapai final. Ia dan timnya saat itu harus terhenti di ronde 2, usai dikalahkan oleh Miami Heat dengan skor 4-1. Pada offseason 2014, sebuah berita mengejutkan datang untuk fans NBA. Saat itu, Kidd di-trade oleh Nets ke Milwaukee Bucks. Ya, hal ini benar-benar unik dan mengejutkan. Jika biasanya pemain yang di-trade, maka pada kali ini, pelatihlah yang di-trade oleh tim. Kidd punya tugas yang berat di Bucks. Bucks baru saja melewati musim terburuk mereka di sepanjang sejarah. Dan Kidd, sebagai pelatih baru, ia ditugaskan untuk mengubah Bucks menjadi lebih baik. Masa-masa kepelatihan Kidd di Bucks ini dipenuhi dengan naik turun. Kidd punya beberapa sisi positif, seperti berhasil mendevelop Giannis Antetokounmpo, serta berhasil membawa Bucks masuk ke playoff. Sayangnya, Kidd juga punya sisi negatif. Kidd terkenal tidak terlalu jago mengatur para pemainnya. Ia juga suka membuat keputusan yang salah di pertandingan, yang mana seringkali menyebabkan timnya merugi. Musim 2017-2018 menjadi musim terakhir Kidd dengan Bucks. Pada pertengahan musim tersebut, Kidd dipecat dari jabatan kepala pelatih, usai dianggap tak mampu membawa Bucks meraih banyak kemenangan. Jujur saja, kekalahan yang dialami Bucks di musim tersebut sebenarnya bukanlah sepenuhnya kesalahan Kidd. Beberapa pemain bintang Bucks mengalami cedera di musim tersebut, sehingga jelas sulit bagi Bucks untuk bisa meraih kemenangan. Usai dipecat oleh Bucks pada Juli 2019, Kidd pun menjabat sebagai asisten pelatih dari Los Angeles Lakers. Kidd berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai asisten pelatih, Kidd berhasil membantu para pemain veteran dan pemain muda Lakers untuk semakin berkembang. Kidd juga berhasil menolong Lakers meraih juara di tahun 2020. Gelar juara ini merupakan gelar juara pertamanya sebagai pelatih di NBA. Usai 2 tahun di Lakers, pada Juni 2021, Kidd pun menjadi pelatih di tim lamanya, Dallas Mavericks. Di Mavs, ia bertugas untuk membimbing Luka Doncic dan kawan-kawan mencapai final. Tugas ini memang bukanlah tugas yang mudah. Meski begitu, hal ini bukanlah hal yang tidak mungkin untuk tim bagus seperti Dallas Mavericks. Baiklah, itulah tadi biografi dari point guard yang pernah memimpin NBA 5 kali dalam assist, Jason Kidd. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.